warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok A akan mempresentasikan bab 13 mengenai current liabilities, provisions, dan contingencies. Sebelumnya, perkenalkan saya Nanda Amelia Febrianti dengan NPM akhir 219. Di sini saya akan menjelaskan current liabilities. Jadi, ini merupakan utang atau beban yang harus dibayar dalam waktu dekat, kayak misalnya 1 tahun ke depan. Nah, misalnya itu kalau kita punya utang dagang, pajak, ataupun utang gaji yang belum dibayarkan, nah itu tuh masuk ke sini gitu. Tapi biar nggak salah, IASB ini kasih kasih 3 syarat buat eh, gimana sesuatu hal itu bisa disebut sebagai liabilitas. Nah, jadi yang pertama itu harus udah jadi kewajiban. Kemudian yang kedua harus transfer sumber daya berupa uang, barang ataupun jasa. Nah, yang terakhir itu ini muncul karena kejadian masa lalu. Jadi kita nggak boleh asal-asalan buat nyebut ini tuh sebagai utang. Next. Nah, kemudian ini ada 10 contoh current liabilities. Yang pertama ada account payable, notes payable, current maturities of long-term debt, short-term obligation expected to be refinanced, dividend payable, customer advance, and unearned revenues. Kemudian unearned revenues. Yang ke-8 ada sales and value added tax payable, income tax payable, dan yang terakhir ada employee related liabilities berupa gaji, bonus, dan lain-lain. Kemudian kita bahas yang pertama ada account payable. Jadi ini merupakan utang yang paling umum. Sebenarnya kita udah familiar ya sama utang dagang ini. Jadi ini tuh biasanya dibayar dalam 30 sampai dengan 60 hari. Nah, di akhir bulan perusahaan itu harus mencocokkan antara barang yang diterima dengan jumlah utangnya. Jadi biar nggak ada salah pencatatan. Next. Kemudian yang kedua kita bahas tentang notes payable. Jadi kalau notes payable itu semacam janji tertulis buat bayar utang. Bisa jadi karena pinjam uang ataupun karena beli barang. Nah, ada 2 tipe nih di notes payable. Yang pertama itu ada interest bearing note. Jadi ini ada bunga yang ditentukan, misal 6% selama 4 bulan. Nah, kalau ini itu berarti kita mencatat pinjamannya itu bunga yang masih harus dibayar dan pembayaran akhir. Jadi total yang perlu dibayar itu harga pokoknya ditambahkan dengan bunga yang sudah ditentukan. Next. Yang kedua di notes payable itu ada zero interest bearing note. Jadi ini tidak ada bunga yang tertulis, tapi tetap ada bunga, tapi itu implisit. Jadi eh ini tuh diterima lebih sedikit dari yang dibayar saat jatuh tempo dan selisihnya itu dianggap sebagai bunga itu sendiri. Jadi bunganya tetap ada, cuma kayak disembunyikan gitu lewat nilai utangnya tadi. Next. Nah, kemudian ini yang ketiga ada current maturities of long-term debt. Jadi, kadang perusahaan itu punya utang jangka panjang kan, tapi sebagian kecilnya itu jatuh tempohnya itu tahun ini. Nah, bagian yang jatuh tempo itu kita masukin ke liabilitas lancar. Tapi kalau emang misalnya utangnya itu bakal dilunasin pakai utang baru atau mau dikonversi ke saham. Nah, kita tuh nggak perlu masukin ke utang jangka pendek. Nah, kita perlu juga berhati-hati kalau misal ada pelanggaran perjanjian utang, kayak misalnya batas rasio keuangan. Nah, kalau misal sampai dilanggar, utangnya tuh bisa jadi jatuh tempo seketika. Nah, jadi harus langsung dicatat sebagai current liability, kecuali banknya itu nggak ngasih surat, maksudnya kecuali banknya ngasih surat ampunan sebelum tanggal tutup buku. Next. Nah, kemudian yang keempat ada short term obligation expected to be refinanced. Jadi
Ini utang jangka pendek ya. Nah, ini tuh utang jangka pendek, tapi niatnya itu mau diperpanjang. Jadi yang awalnya utang jangka pendek berubah jadi utang jangka panjang. Nah, kalau kita udah punya perjanjian sama bank buat itu dan punya hak resmi untuk menunda pembayaran, ya utangnya ini tadi boleh diklasifikasikan sebagai non-current. Nah, eh kalau misalnya kalau dulu sih gampang mau kalau kita niat buat refinance. Tapi kalau sekarang tuh IFRS itu nggak bisa cuma gitu doang. Jadi kita perlu bukti dan harus udah ada hak legal untuk menunda pembayaran tadi atau untuk melakukan refinance. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya yang akan kita bahas yakni hutang dividen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mesya Fadila Mentaraga dengan NPM terakhir 064. Jadi, hutang dividen ini, khususnya dividen tunai, adalah kewajiban perusahaan kepada pemegang saham yang timbul akibat otorisasi Dewan Direksi untuk membayar dividen. Dividen yang diumumkan menjadi hutang lancar karena harus dibayar dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam 1 tahun. Namun, dividen preferen yang terakumulasi tapi belum diumumkan tidak dianggap sebagai hutang karena kewajiban hanya timbul setelah Dewan Direksi mengesahkan pembayarannya. Next. Selanjutnya ada uang muka dan deposit pelanggan. Jadi hal ini merupakan jenis kewajiban lancar, yakni pembayaran yang dapat dikembalikan yang diterima oleh perusahaan dari pelanggan. Perusahaan dapat menerima simpanan ini sebagai jaminan atas kinerja kontrak atau layanan atau sebagai jaminan untuk pembayaran kewajiban masa depan. Penggolongan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar tergantung pada waktu antara dan berakhirnya hubungan yang mengharuskan penyetoran. Selanjutnya ada pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar. Nah, sebagai besar negara memiliki pajak konsumsi. Pajak konsumsi umumnya berupa pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai atau biasa disebut PPN. Nah, tujuan pajak ini adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, mirip dengan pajak perusahaan atau pajak penghasilan pribadi. Kedua pajak ini mencapai tujuan yang sama, yaitu mengenakan pajak kepada konsumen akhir atas barang atau jasa. Akan tetapi, kedua sistem tersebut menggunakan metode yang berbeda untuk mencapai tujuan ini. Yang pertama ada hutang pajak penjualan. Hutang pajak penjualan sendiri adalah kewajiban yang dimiliki perusahaan kepada pemerintah atas pajak penjualan yang dipungut dari pelanggan tetapi belum disetor. Perusahaan mencatat utang ini sebagai kewajiban dalam neraca. Nah, pajak yang kedua yakni pajak pertambahan nilai harus dibayar. Pajak pertambahan nilai atau PPN digunakan oleh otorisasi pajak lebih dari pajak penjualan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi. Nah, pajak ini dikenakan pada suatu produk atau layanan setiap kali nilai ditambahkan pada tahap produksi dan pada penjualan akhir. PPN sendiri adalah biaya bagi pengguna akhir, biasanya individu, mirip dengan pajak penjualan. PPN tidak boleh disamakan dengan pajak penjualan karena pajak penjualan itu hanya dipungut satu kali di tempat pembelian konsumen, sedangkan PPN dipungut setiap kali suatu bisnis membeli produk dari bisnis lain dalam rantai pasokan produk tersebut. Next. Selanjutnya ada hutang pajak penghasilan. Sebagian besar perusahaan harus melakukan pembayaran pajak berkala sepanjang tahun kepada instansi pemerintah terkait. Pembayaran ini didasarkan pada estimasi total kewajiban pajak tahunan. Saat estimasi total kewajiban pajak berubah, pembayaran berkala juga berubah. Jika di tahun berikutnya, otorisasi pajak menilai pajak tambahan atas pendapatan tahun sebelumnya, perusahaan harus mengkredit pajak penghasilan yang harus dibayar dan membebankan debit terkait ke operasi berjalan. Next. Nah, selanjutnya ada kewajiban terkait karyawan. Nah, ada jumlah kewajiban lancar dan terutang kepada karyawan untuk gaji atau upah pada akhir periode akuntansi sebagai berikut. Yang pertama ada pemotongan gaji. Pemotongan gaji seperti pajak penghasilan atau iuran asuransi
juga merupakan kewajiban lancar karena harus dibayarkan kepada pihak terkait, bukan kepada karyawan. Yang kedua, ada ketidakhadiran yang diberi kompensasi. Misalnya, jika karyawan memiliki cuti yang belum digunakan atau kompensasi atas lembur yang belum dibayarkan, ini juga menjadi kewajiban lancar. Yang terakhir ada bonus. Jika perusahaan berjanji untuk membayar bonus kepada karyawan pada akhir periode, jumlah bonus yang terutang juga dicatat sebagai kewajiban lancar. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Nur Fadila dengan NPM akhir 090. Selanjutnya ada ketidakhadiran yang dikompensasi. Ketidakhadiran dikompensasi ini adalah ketidakhadiran yang dibayar dari pekerjaan seperti liburan, sakit, dan cuti melahirkan atau cuti menjadi juri. Nah, pertimbangan berikut ini yang relevan dengan akuntansi untuk ketidakhadiran yang dikompensasi. Hak vested ada ketika pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pada karyawan bahkan setelah pemutusan hubungan kerja. Nah, perusahaan harus mengakui beban dan kewajiban terkait untuk kompensasi ketidakhadiran pada tahun yang diperoleh karyawan. Sebagai contoh, jika karyawan baru menerima hak atas hiburan berbayar selama 2 minggu pada awal tahun kedua masa kerja mereka, perusahaan harus menganggap pembayaran liburan tersebut diperoleh selama tahun pertama masa kerja. Selanjutnya ada contohnya. Jadi ada Amutron itu mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2022 dan perusahaan mempekerjakan 10 orang dengan membayar masing-masing 480 per minggu. Nah, karyawan mendapatkan 20 minggu liburan yang tidak terpakai tahun 2022. Nah, 2023 karyawan itu menggunakan minggu liburannya, tetapi sekarang mereka masing-masing mendapatkan lebih besar sebanyak 540 per minggunya. Maka yang dicatat Amutron tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut. Lalu, perusahaan juga melaporkan pada laporan posisi keuangan liabilitas sebesar 9.600 di tahun 2023. Perusahaan mencatat pembayaran gaji liburan sebagai berikut. Di debit ada salary, wages and payable, dan ada wages expense. Kreditnya ada cash. Lalu pada tahun 2023, penggunaan minggu liburan menghapuskan liabilitas tersebut. Perhatikan bahwa Mutron ini mencatat selisih antara jumlah kas yang dibayarkan dan pengurangan kas liabilitas sebagai penyesuaian ke beban gaji dan upah yang pada periode saat dibayarkan. Nah, perbedaan ini muncul karena ada liabilitas bertambah pada tingkat upah yang berlaku selama periode ketika karyawan memperoleh kompensasi waktu. Namun, kas yang dibayarkan tergantung pada tarif yang berlaku selama periode ketika karyawan itu menggunakan waktu kompensasinya. Selanjutnya ada rencana bagi hasil dan bonus. Nah, perusahaan harus mempertimbangkan pembayaran bonus pada karyawan sebagai gaji dan upah tambahan dan harus memasukkannya sebagai pengurang dalam menentukan laba bersih untuk tahun tersebut. Nah, untuk mengilustrasikannya, tahun 2022 itu perusahaan mendapatkan 100.000 dengan membayar bonus 10.700 tahun 2023, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Nah, lalu ketika Palmer ini membayar bonus, ia akan membuat entry jurnalnya seperti ini, salaries and wages payable, dan pada cash. Nah, berikut adalah beberapa ketentuan. Yang pertama ada provisi, adalah liabilitas dengan waktu dan jumlah yang tidak pasti. Kadang itu disebut dengan liabilitas diestimasi. Perbedaan antara provisi dan liabilitas lainnya seperti utang usaha, utang gaji, utang dividen adalah provisi memiliki ketidakpastian yang lebih besar mengenai waktu atau jumlah pengeluaran masa depan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Contohnya ini eh, ketika Siemens AG melaporkan utang usaha
terdapat faktur dan perjanjian formal mengenai keberadaan dan jumlah liabilitas tersebut. Demikian pula ketika si Match menanggung utang bunga, waktu dan jumlahnya diketahui. Selanjutnya ada pengakuan provisi. Yang pertama, perusahaan harus memiliki kewajiban saat ini sebagai akibat dari kejadian masa lalu. Kedua, kemungkinan besar arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Lalu yang terakhir ada estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Berikut adalah contohnya untuk pengakuan provisi warranty. Nah, kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang berasal dari tindakan perusahaan, di mana yang pertama melalui pola praktik masa lalu yang telah mapan, kewajiban yang dipublikasikan atau pernyataan yang cukup spesifik saat ini. Perusahaan telah mengindikasikan kepada pihak lain bahwa perusahaan akan menerima tanggung jawab tertentu, dan sebagai hasilnya perusahaan telah menciptakan ekspektasi yang valid dari pihak lain bahwa perusahaan akan memenuhi tanggung jawab tersebut. Selanjutnya ini ada pengukurannya. Nah, bagaimana ketika contohnya ini perusahaan Toyota menentukan jumlah yang harus dilaporkan untuk biaya garansi mobilnya. Berdasarkan IFRS, jumlah yang harus diakui itu merupakan estimasi terbaik yang merupakan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan. Nah, dalam menentukan estimasi terbaik, manajemen perusahaan itu harus menggunakan pertimbangan. Yaitu yang pertama, tadi kan contohnya perusahaan Toyota, dia tuh harus menjual banyak mobil dan harus membuat perkiraan jumlah perbaikan garansi dan biaya terkait akan ditimbulkan. Selanjutnya ada jenis-jenis provisi. Yang pertama ada lawsuits, kedua ada warranties, yang ketiga consideration payable, yang keempat environmental, dan yang kelima one risk contracts, dan terakhir ada restructuring. Nah, ketentuan untuk warranty provisions. Garansi adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan kualitas, atau kinerja dalam suatu produk. Nah, garansi dan jaminan ini memerlukan biaya di masa mendatang yang biasa disebut dengan biaya setelah penjualan atau biaya purna jual. Meskipun biaya di masa depan tidak dapat dipastikan jumlahnya, tanggal jatuh tempo, dan bahkan pelanggannya, namun perusahaan itu harus tetap mengakui liabilitas ini dalam laporan keuangan jika mereka dapat mengestimasi secara wajar. Selanjutnya ada jaminan jenis jaminan. Jadi perusahaan tidak mencatat kewajiban kinerja terpisah untuk garansi jenis jaminan. Jenis garansi ini tidak lebih dari jaminan kualitas bahwa barang atau jasa bebas dari cacat pada saat penjualan. Nah, ini ada contoh ilustrasinya untuk accounting for an assurance type warranty. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Eka Tama Atiasari, NPM belakang 288. Di sini saya akan menjelaskan tentang garansi tipe jaminan. Perusahaan harus mencatat kewajiban garansi sebagai beban pada periode saat barang atau jasa diserahkan. Meskipun garansi hanya menjamin kualitas tanpa mencatat kewajiban kinerja terpisah. Estimasi kewajiban ini mencakup seluruh biaya yang mungkin timbul setelah penjualan untuk perbaikan cacat sesuai ketentuan garansi. Ilustrasi 13.9 memberikan contoh garansi jenis jaminan. Next. Berikut adalah ilustrasi dari garansi tipe jaminan. Next. Selanjutnya ada garansi jenis layanan. Garansi yang dijual terpisah dari produk disebut garansi jenis layanan dan dicatat sebagai kewajiban kinerja terpisah. Pendapatan dari garansi ini diakui secara bertahap selama masa berlakunya.
Biaya langsung terkait penjualan seperti komisi ditangguhkan dan diamortisasi. Sedangkan biaya umum seperti gaji, iklan, dan administrasi dibebankan langsung karena tetap terjadi meski garansi tidak terjual. Ilustrasi 13.10 menyajikan contoh garansi jenis jaminan dan jenis layanan. Next. Berikut adalah ilustrasi dari garansi jenis layanan. Next. Selanjutnya ada hutang pertimbangan. Perusahaan sering memberikan imbalan seperti diskon, kupon, atau premi untuk mendorong penjualan. Imbalan ini dianggap sebagai kewajiban karena memenuhi syarat kontingensi kerugian dan harus dicatat saat penjualan terjadi. Jika premi memberi hak material kepada pelanggan, maka harus diakui sebagai kewajiban kinerja. Perusahaan memperkirakan premi yang akan ditebus dan mencatatnya sebagai beban premi dan kewajiban premi, meskipun penebusannya terjadi di periode mendatang. Ilustrasi 13.11 memberikan contoh akuntansi untuk imbalan yang dibayarkan menggunakan ketentuan. Next. Berikut ini adalah contoh dari ilustrasi hutang pertimbangan. Next. Selanjutnya ada ketentuan lingkungan hidup. Perusahaan menghadapi biaya besar untuk membersihkan limbah dan mencegah kerusakan lingkungan. Dalam industri seperti pertambangan dan perminyakan, pembangunan aset jangka panjang sering disertai kewajiban untuk memulihkan atau membongkar aset setelah masa pakai berakhir, seperti memulihkan lahan tambang atau membongkar anjungan minyak lepas pantai. Next. Selanjutnya ada pengakuan akuntansi atas kewajiban lingkungan. Kewajiban lingkungan harus diakui jika bersifat hukum dan jumlahnya dapat diperkirakan secara wajar. Contohnya termasuk penutupan fasilitas nuklir, reklamasi tambang, dan pembongkaran anjungan minyak. Kewajiban dapat timbul di awal penggunaan aset atau bertambah seiring waktu, tergantung pada jenis dan penggunaan aset tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengukuran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferina Novita Rahma dengan NPM terakhir 066. Jadi, perusahaan pada awalnya mengukur kewajiban lingkungan berdasarkan estimasi terbaik dari biaya masa depannya. Estimasi tersebut harus mencerminkan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan di pasar aktif untuk menyelesaikan kewajibannya. Meskipun pasar aktif tidak tersedia untuk banyak kewajiban lingkungan, perusahaan harus memperkirakan nilai wajar berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Informasi tersebut dapat mencakup harga pasar dan kewajiban serupa jika tersedia. Sebagai alternatif, perusahaan juga dapat menggunakan teknik nilai sekarang untuk memperkirakan nilai wajar. Next. Lalu yang selanjutnya ada pengakuan dan alokasi. Untuk mencatat kewajiban lingkungan dalam laporan keuangan, perusahaan harus memasukkan biaya yang terkait dengan kewajiban lingkungan dalam jumlah tercatat aset jangka panjang terkait dan mencatat kewajiban untuk jumlah yang sama. Lalu perusahaan mencatat biaya lingkungan sebagai bagian dari aset terkait karena biaya ini terkait dengan pengoperasian aset dan diperlukan untuk menyiapkan aset agar sesuai dengan tujuannya. Lalu yang selanjutnya, perusahaan tidak boleh mencatat biaya lingkungan dan yang dikapitalisasi dalam akun terpisah karena tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang dapat dikaitkan dengan biaya ini saja. Pada periode berikutnya, perusahaan mengalokasikan biaya aset ke beban selama masa manfaat aset terkait. Perusahaan dapat menggunakan metode garis lurus untuk alokasi ini, serta alokasi sistematis dan rasional lainnya. Next. Nah, lalu ada contoh, pada tanggal 1 Januari tahun 2022, Wilcat Oil Company mendirikan anjungan minyak di Teluk Meksiko. Wilcat secara umum diharuskan untuk membongkar dan memindahkan anjungan tersebut pada akhir masa manfaat yang diperkirakan 5 tahun. Wilcat memperkirakan bahwa perkembangan dan pemindahan akan menelan biaya sebesar 1 juta dolar. Berdasarkan tingkat diskonto 10%, nilai wajar kewajiban lingkungan diperkirakan sebesar
$620.920 yang didapat dari $1 juta dikali dengan 0,62092. Wilkat kemudian mencatat kewajibannya sebagai berikut, yaitu drilling platform sebesar 620.920 dan environmental liability 620.920 pada tanggal 1 Januari tahun 2022. Selama masa pakai aset, Wilkat mengalokasikan biaya aset ke beban dengan menggunakan metode garis lurus. Wilkat membuat entry berikut untuk mencatat bebannya, yaitu depreciation expense sebesar $124.184 pada akumulasi depreciation flat aset sebesar $124.184. Next. Nah, selain itu, Wilkat juga harus mencatat beban bunga setiap periode. Wilkat mencatat beban bunga dan peningkatan terkait kewajiban lingkungan pada tanggal 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut, yaitu interest expense sebesar 62.092, lalu kreditnya environmental liability sebesar 60.092. Nah, pada tanggal 10 Januari tahun 2027, Wilkat juga membuat kontrak dengan Dick Reclaimers untuk membongkar anjungan tersebut dengan harga kontrak sebesar $995.000. Wilkat ini membuat entry jurnal untuk mencatat penyelesaian kewajiban tersebut, yaitu environmental liability sebesar $1 juta, gain on statement of environmental sebesar 5.000 di sebelah kredit, dan juga cash-nya sebesar $995.000. Next. Nah, lalu yang selanjutnya ada masalah yang berkembang. Ada contoh yaitu Halton Refinery menerima izin pada tanggal 1 Januari tahun 2022 yang merupakan hak untuk mengeluarkan 10.000 ton GRK untuk tahun 2022. Nah, data lainnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama harga pasar setiap izin pada tanggal penerbitan adalah $10 per ton. Lalu sepanjang tahun, Halton mengeluarkan emisi sebanyak 12.000 ton. Harga pasar izin adalah €16 per ton pada tanggal 31 Desember tahun 2022. Nah, berdasarkan pendekatan kewajiban bersih, Halton hanya mencatat kewajibannya sebesar €32.000 untuk jumlah tambahan yang harus dibayarkan untuk 22.000 izin yang harus dibeli dengan harga cuy per ton. Pendekatan lain disebut sebagai pendekatan hibah pemerintah. Dalam pendekatan ini, izin yang diberikan oleh pemerintah dicatat pada nilai wajarnya berdasarkan harga awal yaitu €10 per ton, dan aset yang dicatat adalah aset tak berwujud. Pada saat yang sama, akun pendapatan yang belum diolah dikreditkan yang selanjutnya diakui dalam pendapatan selama tahun 2022. Selama tahun 2022, kewajiban dan biaya emisi terkait sebesar €132.000 diakui, yaitu 10.000 ton dikali dengan €10 ditambah 20.000 ton dikali €16. Bagian berikut membandingkan hasil setiap pendekatan pada laporan keuangan. Next. Nah, di sini ada ilustrasi dari soal sebelumnya. Next. Yang selanjutnya ada one worst contract provisions. Kontrak ini adalah kontrak di mana biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan akan diterima. Seperti contohnya adalah Sumart Sports beroperasi secara menguntungkan di pabrik yang disewanya dan membayar sewa bulanan. Sumart memutuskan untuk merelokasi operasinya ke fasilitas lain, namun sewa fasilitas lama berlanjut selama 3 tahun ke depan. Sayangnya, Sumart tidak batalkan sewa dan tidak akan menyewakan pabrik tersebut kepada pihak lain. Biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak yang memberatkan ini adalah €200.000. Dalam kasus ini, Sumart membuat entry sebagai berikut, yaitu loss on lease contract sebesar €200.000 dan lease contract liability sebesar €200.000 di sebelah kredit. Lalu biaya yang diharapkan harus mencerminkan biaya bersih paling rendah untuk keluar dari kontrak, yaitu yang lebih rendah dari satu biaya pemenuhan kontrak, atau yang kedua kompensasi atau denda yang timbul karena kegagalan memenuhi kontrak. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa fakta yang sama terjadi di atas untuk contoh Smart.
Biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak adalah sebesar 200.000 euro, namun Sumer tidak membatalkan sewa dengan membayar denda sebesar 175.000 euro. Dalam kasus ini, Sumer harus mencatat kewajibannya sebesar 175.000 euro. Next. Lalu yang selanjutnya ada other provision. Other provision terutama dibentuk oleh kontrak-kontrak yang memberatkan dan berbagai klaim ganti rugi yang terjadi sepanjang tahun tetapi tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kontrak-kontrak yang memberatkan terjadi akibat pemutusan kontrak atau perjanjian pasokan di atas harga pasar di mana biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan akan diterima atau yang tidak diharapkan manfaat akan diterima. Next. Lalu yang selanjutnya ada asuransi diri. Asuransi mandiri adalah item lain yang tidak diakui sebagai ketentuan. Meskipun namanya asuransi mandiri, asuransi itu bukanlah asuransi, merupakan asumsi resiko. Setiap perusahaan yang menanggung resikonya sendiri menempatkan dirinya dalam posisi menanggung biaya atau kerugian saat resiko itu terjadi. Ada sedikit justifikasi teoritis untuk pembentukan kewajiban berdasarkan beban hipotesis. Pada biaya asuransi, ini adalah akuntansi seolah-olah kondisi aktual yang dinyatakan dalam IFRS tidak terpenuhi sebelum terjadinya peristiwa. Hingga saat itu tidak ada penurunan nilai properti dan tidak seperti perusahaan asuransi yang memiliki kewajiban kontraktual untuk mengganti kerugian pemegang polis, perusahaan tidak dapat memiliki kewajiban tersebut terhadap dirinya sendiri, dan karenanya tidak memiliki kewajiban baik sebelum maupun setelah terjadinya kerusakan. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai liabilitas kontingensi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri Maulidia Hidayat dengan NPM akhir 079. Nah, liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena yang pertama, kemungkinan terjadinya liabilitas belum dapat dikonfirmasi. Yang kedua, liabilitas kini yang kemungkinan besar pembayarannya tidak akan dilakukan. Yang ketiga, liabilitas kini yang estimasi kewajibannya tidak dapat dibuat secara andal. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang aset kontingensi. Nah, apa sih aset kontingensi ini? Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada di dalam kendali perusahaan. Contoh aset kontingensi ini yaitu yang pertama ada kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, sumbangan, ataupun bonus. Yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam kasus sengketa pajak. Yang ketiga, kasus hukum yang tertunda dengan kemungkinan hasilnya akan menguntungkan. Nah, aset kontingensi ini tidak perlu diakui dalam laporan posisi keuangan apabila menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terrealisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan umum terkait aset kontingensi. Nah, aset kontingensi ini perlu diungkapkan dalam laporan keuangan apabila kemungkinan besar atau probable arus masuk manfaat ekonomi akan diperoleh perusahaan atau kemungkinan terjadinya lebih dari 50%. Selanjutnya mengenai penyajian liabilitas lancar. Yang pertama itu biasanya akan dilaporkan pada nilai penuh aset jatuh tempo. Yang kedua, selisih antara nilai sekarang dan nilai jatuh tempo dianggap tidak material. Nah, berikut adalah contoh penyajian liabilitas lancar yang dimana pada current assets yaitu terdiri dari inventories, trade receivable, other financial receivables, other non-financial asset, derivative financial instrument, investment securities, other bank deposit, dan terakhir ada cash and bank balance. Kemudian di bagian current liabilities ada trade payable, other financial payable, other non-financial liabilities, derivative financial instruments, dan ada loans and borrowings, dan yang terakhir ada tax payable. Selanjutnya mengenai likuiditas. Nah, likuiditas adalah waktu yang diharapkan untuk dilalui oleh liabilitas sebelum tiba saat jatuh temponya. Ada dua rasio keuntungan untuk menilai likuiditas perusahaan, yaitu dengan cara menggunakan rumus current ratio, yaitu sama dengan current asset dibagi dengan current liabilities. Ini misalkan current asetnya 25.466.149 dolar dibagi dengan current liabilities-nya yaitu 12.628.866 dolar.
Jadi ketemu current rasionya yaitu 2,02 kali. Sedangkan acid test rasionya yaitu dengan rumus cash ditambah dengan short term investment ditambah dengan net receivable dibagi dengan current liabilities. Nah, contoh perhitungannya ini cash ditambah short term investment ditambah net receivable yaitu sebesar 16.087.546 dolar dibagi dengan current liabilities-nya yaitu 12.628.866 dolar ketemu sebesar 1,27. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.